Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Darmayanti dengan NPM 223163030. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu sinyal dan sistem. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Sinyal dan sistem merupakan dua konsep krusial dalam dunia teknik elektro dan ilmu komputer. Pemahaman yang baik terhadap keduanya sangat penting, karena mereka membentuk dasar untuk berbagai aplikasi mulai dari komunikasi hingga pengolahan sinyal. Nah, apa sih itu sinyal? Sinyal adalah representasi dari informasi atau data. Ada dua jenis sinyal utama, yaitu sinyal analog dan sinyal diskrit. Sinyal analog adalah sinyal yang nilainya dapat bervariasi secara kontinu, sedangkan sinyal diskrit yaitu nilainya diambil pada titik-titik tertentu dalam rentang waktu. Contoh, sinyal suara yang direkam pada saat kaset adalah contoh sinyal analog. Sedangkan sinyal suara yang diubah menjadi format digital dalam sebuah CD adalah contoh dari sinyal diskrit. Selanjutnya kita membahas tentang sistem. Sistem adalah entitas yang dapat memproses atau mengubah sinyal. Sinyal ini terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia sinyal dan sistem, kita sering berurusan dengan sistem linear, yang responnya terhadap sinyal input dapat dijelaskan menggunakan prinsip superposisi. Dalam sinyal dan sistem juga terdapat beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, linearitas. Sistem dikatakan linear jika memenuhi prinsip superposisi, yaitu responnya terhadap sinyal gabungan dengan jumlah respon terhadap sinyal individual. Yang kedua, invarian waktu. Sistem invarian waktu jika responnya tidak berubah terhadap pergeseran waktu pada sinyal input dan outputnya. Yang ketiga yaitu keterbatasan. Setiap sistem memiliki keterbatasan, baik dalam rentang frekuensi maupun dalam dinamika sistem. Selanjutnya, jenis-jenis sinyal dan sistem. Sinyal analog dan sinyal diskrit. Sinyal analog bersifat kontinu, sedangkan sinyal diskrit nilainya diambil pada waktu tertentu. Yang kedua, sistem LTI atau Linear Time Invariant. Sistem yang memenuhi sifat linearitas dan invarian waktu. Yang ketiga, sistem real time dan non-real time. Bergantung pada sejauh mana sistem dapat merespon terhadap sinyal input dalam waktu nyata. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari tentang sinyal dan sistem? Yang pertama yaitu ada analisis sinyal. Kita dapat pemahaman sistem memungkinkan analisis sinyal yang lebih efektif, memperkirakan respon sistem terhadap berbagai sinyal masukan. Yang kedua, desain sistem. Kita dapat memahami konsep dasar sinyal dan sistem mendukung perencanaan sistem yang efisiensi dan handal. Yang ketiga yaitu aplikasi teknologi. Dalam konsep sinyal dan sistem sangat relevan dalam berbagai aplikasi teknologi seperti komunikasi, kendali, otomatis, dan pengolahan citra. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sinyal dan sistem, karakteristik sistem, sinyal, dan jenis-jenis dan manfaatnya, kita dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu sinyal dan sistem membentuk dasar dari banyak aspek teknologi modern. Pemahaman mendalam terhadap keduanya memberikan landasan bagi analisis, desain, dan implementasi berbagai aplikasi teknologi yang kita nikmati sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.